Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat bencinya Allah Allah memiliki sifat tidak suka atau benci setelah sebelumnya sikap intiqam. Nah, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-46, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ada ayat yang berbunyi walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai. Karihallahu, Allah tidak menyukai atau Allah membenci in bi'asahum, keberangkatan mereka orang-orang munafik. Fasabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk ikut berperang. Itu sebagian dari kutipan ayat ke-46 surah At-Taubah. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ada kalimat karihallah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-kurhu memiliki sifat tidak suka atau membenci. Dalam hal ini Allah membenci keberangkatan orang-orang orang-orang munafik untuk ikut berperang bersama Nabi SAW. Nah, maka kalau kita baca secara utuh ayat ini jadi walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu in bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Dan jika mereka orang-orang munafik itu mau berangkat keluar untuk berperang, niscaya mereka akan menyiapkan la'addu lahu, menyiapkan persiapan untuk keberangkatan perang tersebut. La'addu lahum uddah. Walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi tadi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, fasabbatahum, dan Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat, wakilak udu ma'al qaidin. Lalu dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, udu ma'al qaidin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal, yang tidak ikut berperang. Nah, kalimat udu ma'al qaidin itu yang ngomong siapa? Gitu. Wakilak udu ma'al qaidin. Saya Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kalimat wakilak udu ma'al qaidin dan dikatakan kepada mereka tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal yang tidak ikut berperang, itu mengandung dua kemungkinan makna yang menyuruh udu ma'al qaidin tadi. Kemungkinan yang pertama yahtamilu annallaha qala dzalika, yang mengatakan itu adalah Allah. Jadi Allah mengatakan kepada mereka udu ma'al qaidin, jadi nggak usah pergi kalian. Atau bisa juga mengandung makna yang mengatakan uq'udu ma'al qaidin itu adalah sesama mereka. Yahtamilu anna ba'dahum yaqul li ba'din, mengandung makna sebagian mereka, sebagian orang munafik berkata kepada sebagian yang lain, uq'udu ma'al qaidin, udahlah kalian tinggal, enggak usah ikut perang. Jadi sesama mereka saling mengatakan hal itu. Kenapa
Karena si fulan kan nggak ikut perang, si fulan nggak ikut perang. Yang disebut-sebut itu sebenarnya mereka memiliki uzur. Ada uzur dari Allah Azza wa Jalla mungkin karena mereka sakit, atau karena mereka buta, atau karena mereka pincang misalnya. Orang-orang yang memang diberi uzur oleh syariat. Nah, tapi orang munafik itu sering mengatakan, sudahlah kalian tidak usah berangkat, tinggal saja. Nah, dan itu memang dilemahkan keinginan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada kalimat fasabbatahu. Allah lemahkan keinginan mereka untuk berangkat perang. Apa sebab? Karena di ayat 47-nya ada penjelasan. Kalau mereka berangkat, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka itu keluar bersama kalian, tidaklah akan menambah bagi kalian kecuali kekacauan saja, gitu. Orang munafik itu kalau ikut perang tidak akan menambah kekuatan sedikit pun. Yang terjadi justru kekacauan, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Itu kalau kita baca utuh, selain karena ada sebagian sahabat tidak taat kepada Nabi untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud, ada sekian ribu pasukan yang kembali pulang karena diprovokasi oleh orang-orang munafik itu. Nah, itulah penyebabnya. Banyak yang kembali. Nah, di Bukit Uhud itu ada prasasti ya, fakta sejarah ya, ditulis di tembok itu. Berapa orang yang kembali tidak ikut bersama Nabi. Jadi mereka ya para kaum munafikun ya kembali pulang. Nah, ini maka tidaklah mereka itu menambah kekuatan illa khobala. Gitu. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Nah, dan mereka ketika bergegas maju ke depan di antara celah-celah barisan kalian, ya khilalakum yabghunakumul fitnah. Itu hanya untuk mengadakan apa? Tadi kekacauan saja di barisan kaum muslimin. Nah, tapi sayang wa fikum samma'una lahum. Ada di antara kalian yang senang mendengar perkataan orang-orang munafik itu, wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kenapa Allah melemahkan orang-orang munafik untuk berangkat berperang bersama Nabi. Karena mereka membahayakan, bukan menguatkan. Lalu ayat ini tadi merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu memiliki sifat benci tadi, tidak suka ya. Wa fi hadhil ayah isbatun annallaha azza wa jalla yakrah. Jadi di dalam ayat ini ya, surah At-Taubah ayat 46 ini menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla itu yakrah, tidak suka, atau Allah itu punya sifat tidak suka atau benci. Nah, itu. Juga nanti ada dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Isra ayat 38, itu yang menguatkan lagi. Jadi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya itu di sisi Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci, makruha. Dalam surah Al-Isra ayat 38. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, begitu juga dalam hadis Nabi ya. Ada keterangan yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat benci, yaitu dalam hadis yang pernah kita singgung di awal-awal riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan innallaha karihalakum kila wa qala wa kasratas su'al wa idaatil mal ya. Sesungguhnya Allah membenci ya bagi kalian kila wa qal, katanya gitu ya. Kemudian wa kasratas su'al, banyak bertanya yang tidak penting, wa idaatil mal ya, dan menyia-nyiakan harta. Nah, ada kalimat innallaha kariha lakum. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebencian Allah Subhanahu wa taala, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat fi'liyah, dan
Bisa jadi kebencian Allah itu ya adalah pada perbuatan atau pada pelaku. Kebencian Allah atau ketidaksukaan Allah itu terjadi pada sesuatu yang dilakukan atau perbuatan amal atau juga pada yang melakukannya, pelakunya. Al-amal au al-amil. Contoh ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak suka terhadap perbuatan, nah diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 46 ini. Walakin karihallahu in bi'asahum. Jadi tetapi Allah tidak suka kepergian mereka. Kepergian mereka ini adalah amal, perbuatan. Itu yang Allah tidak sukai. Karena diterangkan di ayat 7 tadi ya, hanya akan membuat kekacauan saja. Sementara ayat atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak suka pada pelakunya, pada si orangnya. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, Innallaha ta'ala idza abghada abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika membenci seorang hamba, maka Allah akan berseru kepada Jibril, inni abghadu fulanan. Sesungguhnya aku membenci si fulan. Nah, al-bughdu ya, al-kurhu al-bughdu. Itu dalam hadis. Nah, hadis ini menunjukkan yang tidak disukai oleh Allah itu bukan perbuatannya, tapi si orangnya. Inni abghadu fulanan. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian menurut keterangan saya Ibnu Al-Utsaimin ya, terkait dengan sifat benci Allah atau sifat ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir ya dari bab ini adalah ayat ketiga dari surah As-Saff. Nah, Allah Ta'ala mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, besar kemurkaan Allah indallahi an taqulu ma la taf'alun. Engkau atau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Jadi amat besar kemurkaan Allah atau amat besar kemurkaan di sisi Allah an taqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata kabura maqtan ini menunjukkan ya, bahwa Allah itu memiliki sifat al-muqtu. Al-muqtu itu asyaddul bugdi ya. Marahnya udah sangat besar marahnya. Dia asyaddu minal bugdi. Al-bugdu marah, benci. Al-muqtu itu lebih dahsyat gitu kemarahan Allah Ta'ala. Nah, ini. Nah, jadi ayat ini menunjukkan ya wa fi hadhil ayah minas sifat al-muqtu wa annahu yatafawat. Dan ya, ketidaksukaan Allah, kebencian Allah itu juga bertingkat-tingkat ya. Tadi ada al-bughdu, di atasnya ada al-muqtu. Seperti yang diterangkan dalam surah As-Saff ayat ketiga ini. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kenapa Allah benci ya, sangat membenci ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, ini asbabun nuzulnya diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan. Ada sebagian orang dari kalangan orang-orang beriman sebelum diwajibkan jihad ya, berperang, mereka berkata wadadna law annallaha akhbarana bi ahabbil a'mal. Kami ingin seandainya Allah memberikan kabar kepada kami dengan amalan yang paling dicintai, pana'malu bihi, maka kami akan melakukan itu ya. Fa akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna ahabbal a'mali imanun billahi wa la syakka fih wa jihadu ahli maksiatih alladzina khalaful iman wa lam yukirru bihi. Lalu Allah memberitahu nabinya
bahwasanya amalan yang paling dicintai itu adalah beriman kepada Allah, dan ini tidak diragukan lagi. Yang berikutnya adalah berjuang, berjihad, berperang melawan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang kafir yang menyelisihi iman. Tapi mereka tidak walam yukirru bihi, tidak menerima ini ketika turun ayat jihad. Kariha dzalika unasun minal mu'minin. Ada sebagian dari kalangan orang beriman tidak senang gitu ketika turun ayat tentang jihad. Maka di ayat keempatnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Makanya Allah benci ya terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Termasuk orang yang melarang sesuatu tapi dia melakukannya. Itu termasuk tentu juga orang yang dibenci ya, bahkan besar kebencian Allah terhadap mereka. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada ancaman dari Nabi ya. Bagi orang-orang yang melarang sesuatu, dia sampaikan larangan kepada orang-orang sementara dia sendiri lakukan. Atau sebaliknya, dia menyuruh orang-orang untuk melakukan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Itu ancamannya ngeri. Kata Usamah bin Zaid, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan seseorang pada hari kiamat lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Fayandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar fi ar-ruha. Lalu kemudian orang ini ususnya keluar dari perutnya. Setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, pecahlah perutnya, keluarlah usus-usus orang ini. Lalu kemudian dia yadur, berputar-putar biha, ya dalam keadaan ususnya keluar dari perutnya itu, kama yaduru al-himaru firruha, sebagaimana keledai berputar-putar di sekitar penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka seluruh penduduk neraka berkumpul mendekat ke orang tersebut yang disiksa oleh Allah dalam keadaan muter-muter, dalam keadaan ususnya itu keluar dari perutnya. Mereka bertanya, ya fulan, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf. Nih para penduduk neraka masih kenal nih si fulan. Hei fulan, bukankah dulu engkau menyuruh kami untuk berbuat ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, dan juga engkau melarang kami dari berbuat mungkar? Kok engkau masuk neraka? Padahal kamu senang sekali menyampaikan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kok disiksa juga sama seperti kami-kami ini? Kata para penduduk neraka. Lalu orang itu menjawab, fayaqul, kata Nabi, dia berkata, bala, betul. Dulu aku sering menyampaikan yang ma'ruf, menganjurkan orang untuk melakukan yang ma'ruf, melarang orang untuk berbuat mungkar. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Ya, dulu memang aku menyuruh kalian untuk berbuat ma'ruf tapi aku sendiri tidak melakukan. Wa anhakum 'anil munkari wa ati. Dan aku melarang kalian dari berbuat mungkar tapi aku sendiri malah melakukan. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Ancaman orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dia tidak sesuai dengan yang diucapkan. Makanya Allah sangat murka, sangat marah kepada mereka, diterangkan dalam surah As-Saff ayat ketiga ini. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keterangan terkait dengan ayat-ayat yang menunjukkan sifat tidak suka atau sifat bencinya Allah, sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu saja harus mengimani bahwa benci, marah, apalagi kemarin tidak suka, membalas, ridho, itu adalah sifat-sifat yang harus kita tetapkan ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalih, yang sesuai dengan keagungannya. Kita tidak boleh mentaktil, menolak
sifat-sifat ini. Jangan ditakwil. Udah kita imani, kita tetapkan sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala. Sifat tersebut memang ada pada dirinya berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bahas dan kita bahas sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang bertanya apakah Allah punya sifat marah? Jawabannya apa? Punya. Apakah Allah punya sifat ridho? Apakah Allah punya sifat benci? Nah, mana dasarnya? Nah, itu kita sebutkan ayat-ayat yang disebutkan di dalam kitab ini tadi dalam surah Muhammad ayat 28, dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, dalam surah At-Taubah ayat 46, termasuk dalam surah As-Saff ayat 3. Nah, ini semua menunjukkan sifat-sifat tadi, sifat ridho, sifat marah, sifat benci. Nah, sifat tidak suka. Tapi tadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak sama dengan walaupun kita punya sifat marah, kita punya sifat benci, kita punya sifat ridhonya kita, marahnya kita, bencinya kita, itu tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan disamakan ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah, tuntas sudah ya pembahasan ayat-ayat dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat tadi ya, ridho, marah, benci dan yang lain tadi itu. Jadi monggo masih ada sedikit waktu barangkali di antara hadirin yang mau bertanya kami persilahkan. Jadi monggo Pak Agus. Ya. Yang intinya antara lain bahwa manakala orang Muslim secara terus-menerus memperbaiki kehidupannya, maka Allah akan merubah juga. Namun di situ ada ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu golongan atau bangsa manakala orang itu yang merubahnya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga Rasulullah kedatangan tamu dari Yahudi yang intinya mendoakan namun yang tidak baik ya, alhamdulillah apa itu. Assalamualaikum itu ya. Kemudian Rasulullah sudah menerimanya Pak, namun istrinya Siti Aisyah yang menolak keras-keras Pak, bahkan mendorong Rasulullah untuk membalasnya. Saya jadi teringat akan keluarga almarhum Yahya Al-Lawani Pak, karena ayahnya itu setelah mendengar bahwa Yahya Al-Lawani masuk Islam, dia marah besar dan mengumpulkan seluruh pendeta yang ada di sini bahasa untuk mendoakan Yahya Al-Lawani meninggal dalam 3 hari. Namun kenyataannya tidak, meninggalnya setelah beberapa tahun. Nah itu karena misalnya ijabahnya doa para pendeta atau faktor lain Pak, mohon penjelasannya. Iya, meninggalnya Yahya Al-Lawani. Jadi baik, terima kasih Pak Agus. 3 hari itu setelah beberapa tahun. Ya, baik. Yang pertama tadi ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Itu jelas ya ayat Al-Qur'an. Artinya kalau kita ingin perubahan, selain tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus berikhtiar. Itu maksudnya. Harus berikhtiar melakukan perubahan. Jangan hanya sekedar berharap tapi tidak ada ikhtiar. Maka saya Al-Fauzan mengatakan orang yang hanya berharap tapi tidak melakukan ikhtiar, ya, dia hanya tawakal bersandar kepada Allah, dia tidak ikhtiar, maka itu namanya at-ta'nu fi syariah. Dia mencela syariat. Atau sebaliknya, jika dia hanya mengandalkan ikhtiarnya, mungkin dia hanya bersandar pada ayat itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dia jadikan pegangan. Hanya itu. Sehingga dia menyampaikan kepada banyak orang, kalau kalian ingin rubah diri kalian sendiri. Rubah misalnya. Lalu dia lupa bahwa yang merubah itu sejatinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia mengabaikan doa misalnya. Mengabaikan untuk menerangkan bahwa sesungguhnya yang merubah segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, akhirnya orang terprovokasi, dia yakin kalau kita ingin ada perubahan, kita ingin kaya, ya kita harus ikhtiar, akhirnya kerja keras, lupa dia berdoa.
Nah, lalu dia yakin, oh ternyata dia kaya karena kerja kerasnya. Berubah yang tadi miskin jadi kaya. Ketika ada orang tanya, loh kok antum luar biasa sekarang? Dulu antum kere, sekarang kaya. Ya ini hasil kerja keras saya misalnya. Ini hasil usaha keras saya. Nah ini dia melupakan tawakal sama Allah. Nah ini bisa terjatuh kepada kesyirikan, kesombongan, syirik dia. Jadi seakan-akan yang membuat dia kaya itu adalah kerja kerasnya. Padahal rezeki itu Allah yang ngasih. Jadi itu Pak Agus. Jadi harus seimbang ya, bahwa Allah yang merubah, tapi kita pun harus berikhtiar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha jangan sampai berbuat fahisyah, mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji. Karena orang Yahudi kalau ketemu Nabi mengucapkan assalamu alaika ya Abul Qasim, kan itu. Semoga kematian menimpa dirimu wahai Abul Qasim. Aisyah sebagai istri Nabi tentu saja geram, marah. Lalu dibalas assalamu alaikum wa laknatullah alaikum wa ghadiballahu alaikum wa dzamu alaikum. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah wala takuni fahisyah. Santai saja wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang juga melakukan perbuatan atau ucapan yang keji. Loh kata Aisyah, bukankah tadi mereka mengatakan kepada engkau ya Rasulullah assalamu alaika ya Abul Qasim? Iya betul kata Rasul. Tapi bukankah tadi aku juga menjawab wa alaikum? Jadi Rasul mencukupkan menjawab mereka dengan ucapan wa alaikum. Nah, mau ngikutin mereka atau ngikutin Nabi, kan gitu ininya. Nah, baru di situ Aisyah paham bahwa kalau kita ngikut-ngikut mereka itu berarti kita melakukan tindakan fahisyah. Padahal Nabi mengatakan innallaha la yuhibbul fuhsha wal mutafahhish. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai perbuatan atau perkataan yang jorok, yang kotor, yang jelek, dan Allah juga tidak menyukai orang yang sering mengucapkan ucapan-ucapan atau perbuatan yang buruk, yang kotor. Maka nggak usah ikut itu, udah cukup alaikum wa alaikum sudah. Nah itu arahan Nabi untuk isinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah lalu dikaitkan dengan Yahya Waloni tadi ya. Itu didoakan buruk oleh ayahnya, memanggil pendeta, ternyata enggak mustajab ya doanya. Baru meninggal setelah beberapa tahun. Pertanyaan Pak Agus, itu yang membuat mati meninggal dunia Yahya Waloni diijabahnya doa para pendeta itu atau apa gitu ya. Yang pasti itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi andai kata pun misalnya 3 hari setelah didoakan oleh para pendeta beliau meninggal dunia, andai kata itu terjadi, itu bukan karena kehebatan doa-doa para pendeta. Nah, berarti pendeta diijabah doanya gitu ya. Nah, enggak. Ya. Karena memang itu takdir gitu, takdir Allah taala. Kecuali mungkin jika pendeta itu dizolimi oleh Yahya Waloni ya. Kalau dizolimi. Nah, pertanyaannya apakah para pendeta itu dizolimi beliau atau tidak? Nah, itu kan bukan kezoliman, itu membuka tabir kebenaran kan, bukan kezaliman. Ya itu Pak Agus, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi itu memang sudah ketentuan Allah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu ada idza jaa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, Allah tidak akan sekali-kali mengakhirkan suatu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Itu. La yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Itu memang sudah ajalnya beliau. Kemarin beliau meninggal dunia. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak Agus. Ya, monggo. Saya pernah membaca di media sosial, mungkin di grup-grup salaf itu ada statement tetaplah menyebar kebaikan walaupun kamu belum mampu untuk melakukannya. Apakah itu termasuk nanti kena ancaman yang di as-sof ayat?
Ya. dia nggak melakukannya. Tetaplah menyebar kebaikan meskipun kamu belum mampu melakukannya. Nah, iya, ada ayat yang selain kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun tadi ya. Sungguh besar, amat besar kemurkaan Allah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Nah, ayat ini sesungguhnya tidak menunjukkan larangan menyampaikan suatu kebaikan. Bukan itu yang dilarang. Tapi yang dilarang tidak mengerjakan. Itu yang dilarang. Kita tidak mengerjakan sesuatu yang kita sampaikan, yang kita ucapkan. Nah, harusnya ketika seseorang mengucapkan sesuatu kebaikan misalnya, dia pun harusnya mengerjakan. Nah, nanti ada ayat yang lain. Nah, jadi terakhir ini ya. Watan sauna angpusakum itu. Apa tuh, ada yang hafal nggak itu? Watan sauna anfusakum. Nah, ini atamuruna nasa bil birri. Ini Allah bertanya ya dalam surah Al-Baqarah 44 ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Itu. Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Sementara kalian membaca Alkitab, tidaklah kalian berpikir? Nah, ayat ini memang ada sebagian orang, udahlah, nggak usah nyuruh orang berbuat baik kalau antum sendiri tidak bisa melakukan. Ya, itu salah. Benar tadi, sampaikanlah kebaikan walaupun mungkin kita belum bisa. Nah, yang tercela itu adalah bukan menyampaikan kebaikan, bukan mencegah kemungkaran. Itu tidak tercela sama sekali. Itu bahkan mamduh, terpuji. Yang tercela itu adalah tadi watan sauna angpusakum. Kalian lupa pada diri sendiri. Nah, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, kalian malah melakukan keburukan, meninggalkan kebaikan. Nah, itunya yang buruk. Nah, kalau menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sesuatu yang terpuji, gitu. Jadi benar kata-kata itu. Teruslah sampaikan kebaikan walaupun kamu belum mampu melakukannya. Tapi gara-gara perkataan ini, udah yang penting saya sampaikan, saya nggak perlu melakukannya. Tidak begitu. Artinya ketika kita, konsekuensinya menyampaikan kebaikan, harus berusaha melakukan kebaikan itu. Ketika mencegah orang dari kemungkaran, berarti kita harus berusaha meninggalkan kemungkaran tersebut. Yaitu Pak Wikan. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, karena sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.